wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Yang baik. Oke, alhamdulillah semuanya baik. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini, dan semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan aktif ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Sebelumnya, apakah kalian tahu kita akan melakukan kegiatan apa hari ini? Enggak. Oke. Kalian ada yang pernah nggak mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Oke, belum pernah ya. Oke, jadi saya bantu jelaskan ya. Layanan bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan konseling atau BK di sekolah, di mana layanan ini memanfaatkan suasana kelompok. Kalian bisa berdiskusi bersama-sama mengenai suatu masalah. Nah, nanti kita bisa menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Adapun teknik yang kita pakai dalam bimbingan kelompok pada hari ini yaitu teknik psikodrama. Teknik psikodrama adalah teknik bermain peran, di mana kita akan bermain peran mengenai situasi nyata agar kita bisa ikut merasakan situasi pemeran tokoh yang diperankan. Lalu nanti kita bisa mengetahui cara menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Lalu ada tujuan dalam kegiatan hari ini. Tujuannya itu agar mampu mengenali kebiasaan penggunaan gawai yang mengganggu fokus belajar, mengungkapkan konflik internal terkait kecanduan gawai, serta menemukan cara sehat dalam mengatur waktu penggunaan gawai. Penghayatan peran memberikan pengalaman emosional positif yang membantu kalian memperbaiki kontrol diri, sehingga mampu menyusun langkah selanjutan untuk meningkatkan fokus dan kualitas belajar. Lalu selanjutnya nanti kita akan masuk ke tahap peralihan. Di tahap ini kakak akan menjelaskan topik yang kita bahas. Lalu setelah itu kita akan menentukan peran dalam psikodrama, siapa saja yang bermain peran dan siapa saja yang menjadi pengamat. Setelah itu ada tahap kegiatan. Di tahap ini kalian akan bermain peran dan pengamat akan mengamati teman-teman yang bermain peran. Lalu setelah psikodrama selesai, kita akan melakukan diskusi. Lalu setelah tahap diskusi kita akan mendalami topik yang tadi sudah saya sampaikan ke kalian. Lalu selanjutnya masuk ke tahap penyimpulan. Nanti saya akan menanyakan kesan kalian terhadap topik yang kita bawa tadi. Gimana pendapat kalian tentang karakter yang diperankan? Terus apa yang kalian dapatkan setelah melihat drama yang ditampilkan? Lalu terakhir ada tahap penutupan. Di tahap penutupan kita akan menutupnya dengan bernyanyi bersamaan. Baik. Saya harap informasi pribadi yang kita dapatkan di sini hanya berakhir di sini saja ya. Tidak boleh disebarluaskan selain anggota kelompok kita. Lalu saya harap kalian datang ke sini dengan kemauan kalian sendiri tanpa adanya paksaan. Lalu saya harap kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan aktif. Kalian boleh jujur tentang pendapat kalian. Kita di sini saling menghargai, tidak mengomentari apa yang kalian ceritakan. Oke, lalu selanjutnya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Nanti perkenalan dirinya itu menyebutkan nama dan juga aplikasi di handphone apa yang paling kalian sering gunakan. Misalnya nama saya Sheila Hasya, bisa dipanggil Hasya, sering menggunakan Instagram. Ya. Oke, dimulai dari saya ya. Lalu nanti dilanjut dari kanan saya. Nama saya Sheila Hasya, bisa dipanggil Hasya. Saya paling suka main Instagram. Nama saya Arafah, bisa dipanggil Arafah. Saya biasa main TikTok. Nama saya Atin Saina, bisa dipanggil Ana. Saya paling sering menggunakan Instagram. Nama saya Zahira Maulida, biasa dipanggil Zahira, paling sering menggunakan WhatsApp. Nama saya Ratu Amelia Rapanda, biasa dipanggil Emil. Aplikasi yang saya sering pakai Netflix. Saya Askatiana Andiko, saya biasa dipanggil Aska. Aplikasi yang paling sering saya gunakan adalah Roblox. Nama saya Kanza Fiza, bisa dipanggil Kanza. Di sini aplikasi yang paling saya sering gunakan yaitu WhatsApp. Nama saya Resha Gintaida, biasa dipanggil Resha. Aplikasi yang sering saya gunakan TikTok. Nama saya Resha Banita Zara, biasa dipanggil Rere. Aplikasi yang
ini saya akan menjelaskan lagi tata cara yang sudah tadi dijelaskan. Jadi setelah ini saya akan menjelaskan topik tentang apa yang kita diskusikan hari ini. Lalu pembagian peran, siapa saja yang bermain peran drama dan siapa saja yang menjadi pengamat. Lalu setelah itu drama kita masuk ke tahap diskusi. Lalu ada tahap penyimpulan dan terakhir tahap penutupan. Apakah paham? Oke, jadi untuk topik yang akan kita diskusikan hari ini adalah mengenai manajemen waktu penggunaan gawai untuk meningkatkan fokus belajar. Ada yang tahu manajemen waktu penggunaan gawai seperti apa? Oke, jadi manajemen waktu penggunaan gawai adalah cara mengatur kapan dan seberapa lama gawai digunakan agar tidak mengganggu fokus belajar. Dengan membatasi waktu bermain gawai dan menyimpannya saat belajar, fokus belajar meningkat dan tugas dapat diselesaikan dengan baik. Apakah paham? Paham. Oke, baik, tadi saya sudah menjelaskan. Nanti ada yang akan bermain peran dan ada yang menjadi pengamat ya. Di sini saya punya kertas naskah, kalian boleh baca terlebih dahulu. Nanti kalian baca aja supaya kalian tahu alur ceritanya seperti apa. Jadi nggak usah dihafal. Nah, di sini kan ada 5 tokoh dan 3 pengamat. Siapa yang mau jadi 5 tokoh tersebut? Oke. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3-nya itu menjadi seorang pengamat ya? Ya. Yang bermain peran apakah sudah siap? Siap, Kak. Oke. Sekarang kita berdiri ya, kita bermain peran. A few moments later. Re, ayo ya nonton video yuk Re. Ayo sebentar aja please. Tugasku belum selesai, tapi sebentar. Re, jangan gitu. Nanti tugasmu nggak selesai-selesai. Kamu juga keteteran gara-gara kemarin main HP. Aku nggak paham pelajarannya, nilai aku turun. Itu mah karena kamu nggak fokus belajarnya. Waktu belajar aja kamu main HP. Aku mau fokus belajar dulu, HP aku simpan dulu. Re, main yuk Re, nggak main. Enggak aku nilai aku naik. Nah, ini juga aku nih belajar ya. Iya ya, ayo mulai. Nah, sekarang aku lebih paham. Nah, itu kan karena belajarmu lebih fokus sekarang. Tugas kamu juga hampir selesai loh. Re, maaf ya Re kalau aku sering ganggu kamu. Maaf juga ya Re, aku boleh ikut belajar nggak? Boleh, boleh. Sejak mengurangi main HP, aku lebih fokus, tugas selesai, pelajaran lebih paham, nilai aku sekarang membaik. Oke, baik. Tepuk tangan dulu kepada teman-teman. Oke, pertama-tama saya ingin mengetahui kepada para pemain tadi bagaimana perasaan kalian memerankan tokoh yang tadi diperankan nih. Siapa duluan yang mau mulai? Oke, Rere duluan ya. Jadi rasanya itu merasa bingung dan tertekan karena sulit fokus belajar di tugas gawai. Di akhir pertama merasa lega dan termotivasi setelah mampu mengendalikan diri. Oke, bagus sekali. Terus selanjutnya siapa lagi? Marsha ya, oke. Awalnya merasa santai dan tidak peduli pada dampak perilakunya, kemudian muncul rasa bersalah dan keinginan untuk berubah. Selanjutnya Ansa. Perasaannya sih jadi merasa hadir ikut-ikutan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Di akhir drama,
muncul tuh perasaan, kesadaran, dan niat mendukung buat belajar. Selanjutnya Sinta. Kalau aku merasa peduli dan bertanggung jawab mengingatkan teman. Rasanya senang karena usahanya membantu perubahan positif. Selanjutnya Maya. Awalnya bersikap netral dan ragu untuk terlibat, kemudian merasa empati dan terdorong ikut mendukung. Oke, selanjutnya pengamat. Ada 3 pengamat ya, dari pengamat 1 dulu. Aku sih merasa prihatin ya melihat Raka kehilangan fokus belajar akibat gawai. Tapi dramanya menyadarkan kita pentingnya disiplin dan mengendalikan diri itu gimana. Kalau aku merasa tersentuh sih dengan perubahan sikap kakak dan dukungan teman-temannya. Drama ini tuh memberi motivasi untuk lebih fokus dalam belajar. Nah, kalau aku merasa bahwa cerita ini tuh dekat banget dengan pengalaman sehari-hari kita gitu. Dramanya juga mendorong pengamat untuk lebih bijak menggunakan gawai. Oke, bagus sekali. Topik yang kita bahas dan perankan ini sangat bagus karena dekat dengan masalah nyata dan sering dialami oleh anggota kelompok sehari-hari. Selain itu, tema fokus belajar dan pengendalian gawai memberikan kesan edukatif yang mudah dipahami serta mendorong perubahan perilaku akademik secara positif. Nah, topik yang kita bahas hari ini menurut kalian konflik yang terjadi dalam drama itu tadi tentang apa sih? Tentang pertentangan antara kewajiban belajar dan godaan penggunaan gawai. Oke, iya betul sekali. Konflik dalam drama tersebut adalah pertentangan antara kewajiban belajar dan godaan penggunaan gawai yang diperkuat oleh pengaruh teman sebaya. Konflik ini menyebabkan penurunan fokus belajar dan prestasi akademik tokoh utama. Sekarang saya ingin bertanya nih, apakah dari kalian ada yang pernah mengalami kejadian tersebut? Boleh dijelaskan bagaimana? Ceritakan saja apa yang kalian alami. Aku tuh pernah lagi belajar, tapi kayak tiba-tiba temen aku tuh ngajak main gitu kan, kayak ngajak sebar. Jadi akhirnya aku kayak tergoda gitu buat ikut main, jadinya aku kayak lupa padahal itu lagi belajar. Oke, baik. Pengalaman yang aku sampaikan tadi sangat relevan dengan banyak yang dialami anggota. Dari situ kita bisa belajar bahwa pengendalian diri dan pengelolaan gawai sangat penting agar fokus belajar dan prestasi akademik tetap terjaga. Nah, sekarang kita masuk ke tahap solusi ya. Nah, apa nih yang akan kalian lakukan untuk mengendalikan diri penggunaan gawai? Mendapatkan waktu fokus tanpa distraksi. Kalau dari aku itu memilih lingkungan pertemanan yang saling mendukung dan juga dibutuhkan kesadaran diri. Komitmen untuk memprioritaskan tugas akademik. Oke, betul sekali. Semua yang disebutkan tadi sangat cepat ya. Hal sederhana bisa dimulai. Oke, kalian sudah mencapai nih kelihatannya sama punya satu permainan. Itu namanya sambung kata untuk menjadi satu kalimat. Misalnya kakak bilang satu kata itu pak, nanti kalian sambung menjadi kata selanjutnya untuk Instagram adalah aplikasi untuk melihat sesuatu. Instagram adalah aplikasi untuk melihat sesuatu dan Instagram adalah aplikasi untuk melihat sesuatu dan ulang lagi berarti dari awal. Ya, lagi ya.
untuk belajar dan Gunakan untuk belajar dan berkomunikasi. para handphone digunakan untuk belajar dan berkomunikasi. Dengan handphone digunakan untuk belajar dan berkomunikasi dengan orang. Handphone digunakan untuk belajar dan berkomunikasi dengan orang banyak. Sekarang saya mau minta satu komitmen kalian atau janji setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Boleh dimulai dari sikap diri saya dulu. Menyimpulkan bahwa saat belajar, Kalau aku itu fokus menyelesaikan tugas tepat waktu, dan aku tidak akan mengganggu teman yang sedang belajar. saling mengingatkan secara positif, Mengutamakan tanggung jawab akademik, mengelola waktu belajar dengan disiplin. Kalau aku menjaga lingkungan baik dan belajar yang kondusif. Oke, bagus sekali. Baik, semuanya kita sudah sampai di penghujung akhir nih. Sebelum kegiatan ditutup, saya ingin meminta kalian mengungkapkan pesan dari hasil kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Dimulai dari sebelah kanan saya dulu. Kalau dari aku, bimbingan kelompok ini terasa bermanfaat banget dan sesuai sama kebutuhan kita tinggi. Pesan aku, bimbingan ini aku tuh menjadi lebih sadar cara mengatur waktu bermain gawai. Kalau dari aku, materinya tuh mudah dipahami karena dibahas bareng-bareng teman-teman. aku merasa termotivasi untuk mengurangi penggunaan gawai saat belajar. Kalau aku, diskusi kelompok membuat anggota kelompok menjadi lebih terbuka dan aktif. Kalau menurut aku, kegiatan itu membantu meningkatkan fokus dan disiplin belajar. Kalau aku sih, suasana bimbingan kelompok terasa nyaman dan tidak menegangkan. Pesan saya memperoleh pengalaman